Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ciku, apa kabar? Sehat ya, alhamdulillah. Dan juga kepada para penonton yang mampir, entah itu satu, dua orang, alhamdulillah kami sangat hargai dan terima kasih. Semoga sehat selalu juga. Oke, video ini dibuat lagi untuk saya, Sanyu, memaparkan, menjelaskan, mengungkapkan keburukan dari atau kekurangan dari Ciku agar menjadi koreksi diri sendiri, akhirnya menjadi pribadi yang lebih baik dan berkembang. Oke, untuk video yang ke-12 kita akan kasih judul insecure atau tidak percaya diri. Oke, Ciko, ini salah satu sifat burukmu yang beneran harus diperangi. Walaupun kemarin juga bilang kayak gitu ya. Tapi ini sedikit levelnya sedikit lebih tinggi daripada yang lain. Oke, sebelum ke sana dulu perlu diingat karena ini judulnya nanti insecure dan tidak percaya diri, maka perlu tak ingatin lagi buat kamu kalau video ini kemarin tak ingatin video ini bukan untukmu menggurui siapapun. Lalu untuk sekarang tak ingatin lagi bahwa video ini tidak bertujuan membuatmu untuk menjadi pribadi yang tidak percaya diri, membuat dirimu menjadi pribadi yang rendah diri. Tidak, justru untuk mengungkap semua sifat-sifat burukmu, tidak semua tapi beberapa sifat-sifat burukmu agar menjadi koreksimu mengembangkan diri lebih cepat. Kalau dimasukkan ke video lalu di-up ke YouTube, seharusnya saat kamu nonton kamu bisa koreksi bahwa kamu kurang di sini. Apakah setelah melihat videonya kamu punya kesadaran, oh ternyata masih ada ya kekuranganku yang ini yang harus aku perbaiki lagi. Sekarang levelnya agak sedikit menurun. Seharusnya perkembangan seperti itu ataupun koreksi-koreksi seperti itu lebih memajumu untuk lebih membuatmu tahu seberapa jauh perkembanganmu di masa yang akan datang. Oke, insecure tidak percaya diri. Secara definisi, insecure itu adalah sikap tidak percaya diri. Itu sederhananya sampai sana. Lanjutnya bisa tidak percaya diri atas berbagai aspek kehidupan seperti penampilan, kemampuan, status sosial, dan juga pencapaian. Oke, ini aspek kehidupan yang dipengaruhi oleh pada keinsecurean atau ketidakpercayaan diri terhadap diri sendiri pada diri seseorang. Dan sekarang kita bahas kamu, Ciko. Bayangkan tadi ada penampilan, kemampuan, status sosial, dan juga pencapaian. Yang mana ini adalah unsur untuk mencapai kesuksesan. Sukses dalam artian tujuan hidupmu. Kalau semuanya ini terganggu, ya gimana? Kamu pasti akan lambat sekali. Ingat, hidup itu harus punya tujuan ya, Ciku ya. Apakah tujuanmu menjadi orang bermanfaat, maka kamu harus punya kepercayaan diri, punya prinsip, dan punya sikap sebagai seorang manusia, apalagi kamu laki-laki. Oke, kita lanjutkan. Keinsecurean ini banyak sekali triggernya atau banyak sekali sebabnya. Mulai dari ekspektasi yang terlalu tinggi, atau mungkin trauma atas masa lalu, atau mungkin tekanan sosial lingkungan. Ini beberapa hal yang mengakibatkan seseorang menjadi orang yang tidak percaya diri atau insecure terhadap orang lain. Secara pengertian mungkin agak mirip-mirip dengan membandingkan diri dengan orang lain, di mana akhirnya ada ketidakpercayaan diri. Cuman sebenarnya membandingkan diri dengan orang lain pun menurutku adalah produk dari
insecure tadi atau tidak percaya diri tadi, yang akhirnya melahirkan produk yaitu membandingkan diri dengan orang lain. Oke, dampak buruknya apa? Dampak buruknya ini merusak harga dirimu, merusak kamu punya kepercayaan diri. Ya tadi, kamu akan menjadi orang yang tidak punya sikap, tidak punya prinsip, dan akhirnya kehilangan jati diri. Seperti itu. Dan akhirnya banyak hal yang tidak bisa kamu capai karena ketidakfokusanmu, sugestimu terlalu kuat dalam benak dan pikiranmu bahwa kamu orang yang mungkin secara penampilan, kemampuan dan lain sebagainya tadi kurang daripada orang lain. Seperti itu. Dampak buruknya lagi, kamu akan menjadi orang yang iri dengki lagi. Kenapa? Karena tidak percaya diri, akhirnya melihat terus orang lain, meniru orang lain terus. Secara tidak sadar kamu akan melihat perkembangan orang lain yang melebihimu terus-menerus. Ya gimana? Kamu tidak percaya diri pada dirimu sendiri, maka kamu tidak punya tujuan. Seseorang yang tidak punya tujuan akhirnya akan menjadi peniru orang lain. Gitu ya alurnya ya. Kamu nggak punya tujuan, bingung nih mau ngapain, bingung, di sini benakmu nggak ada yang lain. Karena di zaman yang penuh dengan, kalau dulu lihat mungkin tangga sosialnya ya, kalau sekarang umumnya sosial media, pasti kamu juga akan melihat sosial media pun ya juga orang-orang yang banyak yang kamu kenal juga ya. Kamu akan melihat teman-temanmu, kamu akan melihat orang-orang yang post kebahagiaan, pencapaian, dan kemampuan mereka. Akhirnya kamu ingin menjadi seperti mereka karena kamu tidak punya tujuan, terlalu takut karena tidak cukup percaya diri, tidak cukup merasa mampu untuk membuat sebuah tujuan sendiri. Ya akhirnya kamu ingin, oh ternyata ada seperti itu ya, orang bisa seperti itu ya. Nah semacam ini yang membuatmu menjadi peniru orang lain. Dan akhirnya ujungnya kamu akan menjadi orang yang penuh iri dan dengki. Kamu tidak akan pernah bisa mengejar orang itu ya. Di video sebelumnya juga udah tak sampaikan. Itu dampak buruknya, cukup sangat buruk. Sangat buruk. Lalu pada dampak positif udah kita hilangin. Kepada solusinya sekarang, solusinya Jiku, pertama tetap harus kamu sadari bahwa kamu pribadi yang mempunyai sifat buruk, dan salah satunya itu adalah insecure atau tidak percaya diri. Itu harus kamu sadari agar kamu bisa selanjutnya menentukan langkah, yaitu menghilangkan atau menghapus, memerangi sifat burukmu tersebut. Oke, yang kedua, ini belum tidak sampai pada terapi. Gini, kamu bikin catatan kecil, setiap perkembanganmu lebih baik, walaupun itu kecil-kecil juga ya, perkembangan hidupmu walaupun itu kecil, catat itu. Jadi apa aja yang udah kamu lakukan, apa aja yang udah kamu berikan untuk dirimu menjadi lebih berkembang, atau seberapa dekat dengan tujuanmu, agar kamu lebih tahu bahwa kamu memang sudah melakukan sesuatu. Dan solusi selanjutnya sama dengan tadi, ubah sugesti dalam kepalamu yang selalu insecure, merasa aku tidak cukup mampu, aku tidak cukup berani untuk melakukan sesuatu karena karena aku tidak bisa. Ujungnya kan pasti ke sana. Tapi lebih kepada rubah menjadi, aku sedang berjuang, walaupun lambat sekali, walaupun kecil sekali, aku tuh lagi memperjuangkan sesuatu gitu. Makanya penting sekali untuk mencari tujuan dari hidupmu. Sekarang kamu udah punya tujuan hidupmu, taruh di depan sana, entah itu berapa
tahun lagi, entah itu berapa lama lagi, taruh di depan sana dan kamu harus berusaha mengejarnya. Sebenarnya secara mekanismenya, secara sistemnya hanya menempatkan sebuah tujuan di depan sana itu sudah menjadi kemajuan sangat pesat untuk seseorang yang tidak mempunyai skill apapun, tidak mempunyai kemampuan apapun. Itu sudah sebuah perkembangan yang sangat jauh gitu. Berani menempatkan tujuan di depan. Tujuanmu sendiri, gitu ya, Ciko ya. Itu solusinya. Cukup mudah sebenarnya harusnya. Setelah 1-11 video kemarin, akhirnya yang ke-12 dengan judul insecure dan tidak percaya diri ini, kamu bisa cukup mudah melihat dampak buruk dan juga solusi-solusinya. Dan itu harusnya lebih cepat untuk bisa kamu lakukan. Oke Ciko, jadi orang yang insecure atau tidak percaya diri ini amat sangat mengganggu. Kenapa kamu akan timbul, nah ini mungkin sifat buruk yang mungkin akan bisa kamu bahas selanjutnya, yaitu rasa ragu-ragu, penakut. Semuanya bisa lahir dari ketidakpercayaan diri ini. Ya memang siapa yang akan bisa mencapai sesuatu kalau dia selalu takut-takut, ragu-ragu, dan tidak percaya sama diri sendiri bahwa dia mampu melakukan itu. Makanya persoalannya semuanya di mental dan juga pikiran masing-masing. Juga ini tentang kamu, masih buatmu. Kamu akan selalu menjadi orang yang terbelakang selama kamu belum berani mengatakan bahwa kamu mampu melakukan sesuatu. Lakukan apa aja, lakukan sesuatu. Asal jangan kriminal. Secara dewasa ini kamu harusnya bisa membatasi itu. Lakukan sesuatu agar kamu punya identitas. Ciku ini adalah Ciku ini pandai dalam hal. Ciku ini ternyata begini. Nah, identitas yang semacam ini harus kamu dapetin. Mau gak mau, walaupun kamu bilang kamu tidak butuh pengakuan dari orang lain, konfirmasi bahwa kamu itu sudah melakukan sesuatu ya pengakuan dari orang lain. Ya gimana? Iya kan? Bahwa ada saksi yang pernah melihatmu melakukan sesuatu. Ada orang yang tahu dengan pasti mau bersaksi tadi kamu pernah melakukan sesuatu. Ini adalah sebuah pengakuan dari orang lain. Mau gak mau kamu harus dapatkan itu juga. Walaupun toh itu gak kamu kejar, tapi approve-nya bahwa kamu pernah membuktikan kamu itu sesuatu, kamu punya identitas, ya orang lain mau bersaksi, orang lain pernah bilang bahwa kamu adalah sesuatu, gitu ya, pernah melakukan sesuatu, seperti itu. Oke, untuk kutipannya masih pada Gus Baha bilang bahwa masalah di hidup ini itu bukan terletak pada kamu yang tidak punya apa-apa. Jadi rasa tidak aman itu bukan terletak pada saat kamu merasa tidak punya apa-apa, tapi lebih kepada kamu yang tidak mensyukuri apa yang sudah kamu punya. Gitu ya, agak lambat karena memang agak mengingat ya, Ciko ya. Itu bisa kamu pahami, kamu renung pelan-pelan. Seperti itu. Jadilah pribadi yang terus lebih baik. Insecure dan tidak percaya diri sangat mengganggu. Banyak sekali produk buruk yang dilahirkan oleh
sifat buruk yang satu ini, jadi kamu harus fokus benar-benar pada ini. Mungkin itu untuk video ke-12 dengan judul insecure dan juga tidak percaya diri. Banyak sekali yang mau tak obrolin, banyak sekali yang harus kita obrolin, tapi memang tidak punya banyak waktu, tidak punya banyak kesempatan untuk sekedar memperbagus, mengedit, menjadikan video seperti yang banyak kamu tonton saja. Kamu tidak punya begitu banyak waktu, jadi ya oke, nggak apa-apa. Ini sebuah langkah di mana kamu bisa terus berkembang. Oh ya, untuk solusinya hampir lupa. Ini juga sebuah solusi ya, yaitu sempatkan dirimu, ini penting makanya tak ulang. Sempatkan dirimu untuk terus bicara dengan lembut, bicara yang memotivasi, bicara yang mengapresiasi pada dirimu sendiri. Jadi sempatkan waktu untuk bisa bicara dengan dirimu sendiri dengan lembut, penuh apresiasi, penuh motivasi agar kamu bisa menjadi lebih sadar lagi, lebih fokus lagi. Oke, itu penting karena ya pada akhirnya kamu akan butuh tempat untuk bertukar pikiran karena tidak punya siapa-siapa, dalam artian kamu tidak bisa kemana-mana dengan kepribadianmu. Ya salah satu caranya seperti itu tadi. Oke, terima kasih untuk video yang ke-12 ini. Terima kasih sekali Jiku, kamu sampai di video ke-12. Apresiasi sekali. Jangan lupa untuk terus menyadarkan diri bahwa kamu orang yang punya banyak sifat dan kekurangan, sifat buruk dan kekurangan, tapi juga jangan pernah lupa bahwa kamu sedang mulai berkembang, sedang berusaha untuk terus berkembang. Oke. Terima kasih juga kepada penonton. Mohon maaf sekali atas segala keterbatasan kami. Tidak akan berhenti minta maaf karena memang di platform ini untuk dinikmati, untuk didengar, untuk bisa dikonsumsi. Tapi kami menyediakan yang penuh dengan keterbatasan. Mohon maaf. Oke, terima kasih untuk hari ini. Ciku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.